Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus. Kita punya Allah, kita punya Yesus. Menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Pengakuan hidup kami Tuhan, Engkau jaminan hidup kami, Engkau yang beri kemenangan demi kemenangan dalam dosa-dosa kami. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya El Shaddai. Kita punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan biar pagi hari ini kita nyatakan dengan pujian kita sepenuhnya untuk kemuliaan Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian El Shaddai karena Yesus adalah Allah yang kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Beserta kami Tuhan, Allah El Shaddai. Bapa mulia, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sialah Bapa pala. Kau Allah pertolonganku, Allah perlindungan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. El Shaddai, El Shaddai, Yes. Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Sepanjang hari-hari waktu kami ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi sampai saat ini kami tetap kuat dan beriman. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang beserta kami.
Sehingga kami tetap bisa memberikan kekuatan bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi keluarga kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan Tuhan. Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah memberkati, menjadi satu korban yang berbau dupa harum naik ke hadirat-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami umat-Mu Tuhan yang datang, yang rindu, yang haus, mereka akan dikuatkan, mereka akan dihiburkan, dan mereka pulang akan membawa sukacita, damai sejahtera dari-Mu Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, yang mengendalikan hati kami, mengendalikan pikiran kami, dan menguasai roh kami Tuhan. Sehingga ada persekutuan yang benar di hadapan-Mu untuk menyenangkan, untuk melayani-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Sehingga di saat kami kembali ke tempat kami masing-masing, ada kuasa, ada kemenangan, ada sukacita surga yang melingkupi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar, nama-Mu yang semakin dimuliakan. Hamba-Mu urapi, berikan hikmat surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, baik jemaat Tuhan, khususnya yang ibadah secara onsite, bisa bertemu dengan saudara seiman, bertatap muka, dan bisa syahelo, adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan juga mungkin masih ada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, biarlah tangan Tuhan yang menolong dan melawat umat-umatnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya diberikan satu tema, yaitu blind spot awareness. Tema ini akan menjadi sesuatu kadang yang asing bagi kita, karena pengertiannya itu adalah kesadaran akan titik yang tidak terlihat. Nah, ini biasanya hanya kita temukan, bisa di next multimedia. Ini hanya bisa kita temukan jikalau kita melihat ada namanya transportasi yang besar ataupun bisa dikatakan bus atau truk. Ini saudara kasih bisa diperhatikan bahwa di sini ada area-area yang ditandai, yang area kuning ini namanya blind spot. Blind spot itu adalah di mana kalau mobil besar dia tidak bisa menjangkau ataupun melihat posisi itu atau area itu. Sehingga ada banyak terjadi resiko-resiko dalam di dunia jalan ataupun di kendaraan-kendaraan kecil di sisi kanan, di belakang dan di depan, karena mereka tidak memahami ini. Khususnya jemaat Tuhan yang punya usaha bisnis yang harus keluar masuk keluar kota. Ini diperhatikan, jikalau kita berdampingan di satu jalan dengan mobil besar ataupun truk ataupun bus, diperhatikan jangan sampai kita ada di posisi yang ada tulisannya blind spot. Karena itu daerah yang tidak bisa dijangkau oleh supir yang menguasai kendaraan tersebut. Nah, apabila kita tidak menyadari, maka akan bisa terjadi kecelakaan di luar dugaan. Makanya tidak sedikit banyak kecelakaan hampir terjadi belakangan ini. Karena apa? Karena ada mobil yang di depan berhenti tetapi tidak memberi jarak kepada mobil yang besar, dan ada yang di belakang sehingga waktu pada saat mobil truknya tiba-tiba mundur, akhirnya mobil yang di belakang ada 2-3 yang remuk. Bahkan yang di samping juga demikian. Karena tidak kelihatan, akhirnya waktu dia masuk ke kanan tiba-tiba nabrak dan terjadi banyak korban. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata di dunia perjalanan itu ada resiko-resiko yang membuat kita harus waspada. Nah, bagi biasanya
yang pembawa truk, supir yang sudah berpengalaman, mereka mestinya harus hati-hati. Mereka harus sadar bahwa area-area ini adalah area-area yang sangat berbahaya. Supaya dia tidak membuat orang lain korban dan juga tidak akan terjadi kecelakaan yang merugikan dia dan perusahaan tersebut. Jadi blind spot awareness artinya kesadaran titik area yang tidak terlihat. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan seperti ini. Karena kita menganggap wah kita bawa mobil atau kita bawa kendaraan motor paling ya lalu lalang gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu waktu-waktu yang terjadi tidak menguntungkan. Kalau kita tidak perhatikan posisi kita di area-area ini, maka ini akan bisa mengakibatkan kita akan kecelakaan. Akan mengalami kerugian yang sangat beresiko. Bisa barang-barang yang hancur atau kendaraan kita yang hancur atau bisa juga korban jiwa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah pemahaman kita dan bayangan yang pikiran kita yang ada secara umum. Namun kita perlu perhatikan bahwa di dunia psikolog juga ada satu teori yang dikemukakan oleh psikolog Joari Window. Ada 4 hal yang menunjukkan tentang diri kita. Ada 2 hal yang kita tidak tahu. Ada 2 hal yang kita tahu tetapi orang lain, ada 2 hal yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Ada 2 hal yang kita tahu dan itu memang kita tahu juga seperti itu. Yang pertama adalah self ataupun opening self. Ini adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama tahu. Jadi open self itu adalah satu area yang terbuka di mana sifat dan tindakan perilaku kita tahu dan orang lain juga tahu gitu. Jadi kalau kita misalnya melakukan kata-kata yang salah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan, kita sadar, kita tahu dan orang lain tahu gitu. Nah itu kadang-kadang tidak begitu sulit mensalahkan seperti itu. Kenapa? Karena langsung kita mengerti pokok permasalahannya. Jadi kita langsung tahu bisa bilang minta maaf, maaf tidak sengaja atau maaf karena begini dan sebagainya. Namun ada lagi hal yang kedua adalah dikatakan di sana itu bentuknya blind self. Nah ini yang menjadi sorotan kita. Blind self itu adalah daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenali orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya dapat dilihat orang lain. Nah, ini sering sekali yang membuat kita kendala-kendala mau melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang besar, tetapi karena kita tidak menyadari ada kelemahan kita, ada kekurangan kita tidak menyadari itu adalah satu kesalahan. Itu adalah satu kendala membangun hubungan kita dengan orang lain, membangun iman kita bertumbuh dengan saudara seiman kita. Tetapi orang lain itu lihat dan itu bisa membuat orang lain itu menjadi menghindar dari kita atau mulai curiga kepada kita atau merasa tidak nyaman dengan kita. Nah mulai lirik kiri kanannya, kira-kira apa ya yang menjadi kekurangan saya tetapi saya tidak menyadari. Namun orang-orang sekitar saya menyadari. Nah kemarin berhubung firman ini yang memberikan saya harus mengalami saudara. Saya lalu bertanya kepada istri gitu. Kan solusinya kan gitu, kita harus berani, gentle, kita harus tanya. Mama, menurutmu saya itu orang seperti apa? Wah, hai para pria-pria yang gentle yang luar biasa. Untuk bertanya kepada pasangan, untuk bertanya kepada istri, hal seperti ini butuh kekuatan. Kenapa? Siap untuk dikatakan apa menurut dia, saudara. Lalu waktu itu langsung bla bla bla, wow ada deretan tuh.
10 poin. Wow, ada yang membuat kita itu memang benar-benar, oh masa toh? Padahal selama ini aku merasa aku sudah memperhatikan kamu. Aku sudah membuat kamu itu supaya kamu senang. Loh kalau kamu bilang masih aku kurang perhatian sih gitu. Tapi ada sebagian banyak juga poin-poin yang positif. Kamu itu orangnya begini, asik dan sebagainya. Tetapi ada banyak poin yang begitu, yang lebih banyak itu menjadi sesuatu hal yang perlu diselidiki dan diperbaiki dalam diri sendiri. Sehingga saya bertanya, terus apalagi mama? Apalagi mama? Apalagi sih? Langsung dia bilang gini, papa kenapa sih? Kok tiba-tiba nanya ini? Tumben jadi pria yang gentle, tumben jadi pria yang sejati. Jarang soalnya para pria mau menerima pengakuan-pengakuan menurut penilaian orang lain. Aku malah terkejut. Dalam hatiku, memang ini yang harus saya alami. Supaya saat saya memberitakan firman, saya tahu apa yang sebenarnya yang saya alami. Nah, kadang-kadang waktu mengambil satu keputusan-keputusan seperti ini butuh namanya kekuatan Bapak Ibu. Apalagi pria-pria yang selama ini dihormati, yes. Yang selama ini dipuji, yeah. Yang selama ini dibanggakan. Tiba-tiba waktu kita menanyakan kepada orang lain, bagaimana menurutmu tentang saya? Bagaimana engkau menilai saya? Artinya harus objektif dong, ya kan? Jangan kita paksa, harus gini ya, harus begini. Itu bukan itu yang dimaksud. Kalau seperti itu kita tidak akan masuk menyelesaikan namanya blind spot awareness. Kita tidak akan pernah sadar kesalahan apa yang kita lakukan selama ini. Dan kekurangan, kelemahan-kelemahan apa yang kita lakukan selama ini. Karena kita berpikir selama ini aku sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan yang hebat, tetapi kita tidak tahu bahwa bagaimana orang memahaminya. Akhirnya suatu saat itu dia langsung bla 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 begini, langsung bilang, doakan ya mama supaya saya lebih baik lagi ke depan. Haleluya, amin. Inilah yang terjadi. Saya menyadari bahwa ada hal di dalam diri saya, perbuatan, tingkah laku, perkataan saya yang saya lakukan itu saya tidak menyadari itu. Menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi waktu saya bertanya kepada orang sekitar saya, orang yang paling dekat dengan saya, dia mengatakan bahwa saya punya bla 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 seperti ini. Dalam hatiku, terima kasih Tuhan. Walaupun saya harus banyak berusaha untuk lebih baik lagi, tapi saya menerima itu satu kebaikan. Nah, yang ketiga adalah hidden self. Adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain sehingga orang lain tidak tahu. Hidden self itu adalah, jadi di dalam diri kita ada hak asasi manusia, hak kita tidak perlu orang lain tahu. Tapi kita harus tahu. Jangan sampai terlalu banyak tidak tahu dalam diri kita sehingga kita tidak memahami apa yang akan kita lakukan. Jadi mau di-share ke orang lain bisa atau tidak terserah, itu hak kita. Itu namanya hidden self. Jadi dalam diri kita itu ada hal-hal memang yang terjadi, peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang kita punya hak untuk mengetahui sendiri dan boleh di-share kepada orang lain. Dan yang keempat adalah menurut teori ini adalah unknown self. Adalah daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dalam diri yang belum diketahui. Nah, ini sangat misteri. Disinilah letaknya orang. Tindakan dan pikirannya akan dibuktikan sebelumnya dia punya hubungan yang baik atau tidak dengan Tuhan. Biasanya orang akan banyak melakukan satu tindakan-tindakan yang tiba-tiba itu sesuatu yang belum pernah terpikirkan kalau dia sedang tertekan. Katakan amin. Benar kan? Benar. Itu sudah pada umumnya. Banyak bahkan orang Kristen demikian. Mereka sering sekali tidak terbayangkan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Mengapa saya bisa melakukan seperti ini? Sepertinya di luar dari dugaan saya. Nah, biasanya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu berharap dan membangun hubungan baik dengan Tuhan, biasanya itu akan menjadi surprise.
Itu menjadi hal-hal yang menyenangkan. Misalnya tiba-tiba ada tekanan dalam pekerjaan, ada tekanan dalam usaha. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang bijaksana. Wow, luar biasa, amin. Dia menjadi seorang yang begitu ramah. Dia seorang begitu yang menjiwai, memilih hati Bapa. Itu biasanya itu diakibatkan karena hubungannya sebelumnya dia begitu kuat dengan Tuhan. Atau sebaliknya, karena tekanan dalam pekerjaan, karena tekanan dalam keluarga, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bertindak dengan kasar dan mengeluarkan kata-kata emosional yang sia-sia. Itu bisa terjadi. Sampai banyak kasus-kasus yang terjadi waktu dia melakukan hal-hal yang fatal, waktu ditanyai, diinterogasi oleh polisi, kenapa kamu melakukan? Saya kilaf. Wow, di dalam kekristenan ini jangan sampai terjadi, amin. Di dalam kekristenan ini tidak boleh terjadi, kenapa? Karena ada roh Allah di dalam diri kita yang sudah dimateraikan, yang membuat kita tingkat kesadaran tertinggi, amin. Walaupun kita melakukan satu tindakan karena tekanan, itu harus percaya bahwa segala sesuatu tindakan itu harus terkonfirmasi kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi tidak ada kata saya kilaf. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan. Ternyata di dalam diri manusia itu begitu kompleks. Ada hal-hal yang kita tahu, tetapi orang tahu juga. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Nah, apalagi yang terakhir itu, misteri. Misteri itu hanya terjadi bagaimana kuatnya hubungan kita dengan apa yang terjadi sebelum peristiwa itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, lalu kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Amsal 16 ayat 2 dan Amsal 26 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jika engkau melihat orang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Ini yang saya katakan tadi. Waktu saya sebelum cerita meminta kepada istri, bagaimana menurutmu tentang saya? Dalam arti tidak ada tekanan, tidak ada paksaan Bapak Ibu. Saya memang diminta kepada kamu harus objektif. Jangan karena kamu melihat kalau ngomong itu lalu saya akan marah, tidak. Kenapa? Karena menurut selama ini saya sudah melakukan yang baik dan benar menurut pandangan saya. Tetapi waktu saat itu benar dia mengatakan dengan legowo. Ada banyak poin-poin yang harus membuat saya belajar dan belajar lagi untuk memperhatikan orang yang saya kasihi. Kadang-kadang kita demikian Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Menurut kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah membiayai anak sekolah. Kita sudah melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kita tidak menyadari. Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Merasa apa yang kita lakukan sudah baik. Menurut sudut pandang kita. Akhirnya kita tidak pernah menghargai bahwa orang sekitar kita butuh perhatian kita. Lebih daripada itu. Amin. Ada sesuatu kadang-kadang yang kita tidak pikirkan. Yang hanya sederhana. Tetapi itu justru membuat orang-orang sekitar kita merasakan kenyamanan. Keamanan. Dan kedamaian. Nah, inilah membuat bagaimana orang-orang yang merasa dirinya benar dan baik dan bijak, hati-hati. Harus meningkatkan tingkat kesadaran. Karena jika tidak, maka seperti seorang yang membawa mobil besar, bus ataupun truk, dia akan maju sakarapnya, akhirnya dia bisa menabrak depan dan menabrak belakang dan bisa menabrak sisi kanan dan sisi kiri yang membuat kacau balau. Sebaiknya kita harus kuat dalam kesadaran supaya resiko-resiko itu tidak terlalu besar terjadi dalam hidup kita. Jadi ada sebaiknya tanyalah kepada orang lain. Jadi nanti kalau pulang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan mulai tanya.
Yang orang tua bisa nanya kepada anak, "Nak, menurutmu papa gimana? Menurutmu mama gimana?" Nah, ini aku nanti tinggal kebalikannya. Dia kan saya tanya, "Kamu gak nanya bagaimana menurutku kamu mama?" Iya kan? Kenapa? Karena kan harus balance gitu. Gak apa-apa, itu demi kebaikan. Supaya kita jangan merasa sudah berjalan seperti di jalan yang lurus dan baik-baik saja. Tapi kita tidak menyadari sedang kita tidak baik-baik. Nah, kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus membangun kesadaran untuk menghadapi titik buta ataupun area yang tidak kelihatan. Ataupun dalam kasar psikologinya adalah kelemahan kita. Kita harus membangun, kita tidak boleh cuek dengan hal itu. Kita tidak boleh pura-pura gak tahu. Seperti saya. Waktu saya tanya itu ada banyak poin-poin yang di dalam pikiran saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Karena selama ini saya sudah merasakan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik buat orang yang saya kasih. Ternyata ada banyak hal yang harus saya perbaiki. Termasuk perhatian dan lain sebagainya. Nah, untuk membangun itu saudara, tingkat kesadaran itu yang pertama harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang setelah dia masuk kepada satu perjalanan yang lurus dan baik dan menyenangkan. Kadang-kadang dia lupa bahwa manusia tetaplah manusia. Alkitab berkata bahwa manusia semua berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Manusia benar karena dibenarkan firman. Katakan amin. Manusia diselamatkan karena dikuduskan oleh keselamatan dari firman itu sendiri. Artinya kita harus tetap rendah hati. Kita harus mengataskan segalanya bahwa sadar bahwa Tuhan yang kita tidak sempurna tetapi kita membutuhkan Tuhan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasih, kalau kita sudah menganggap diri kita sudah masuk zona yang enak, sukses, baik, nyaman, damai, semua segalanya, fasilitas ada, hati-hati. Tetap bangun tingkat kesadaran kita. Kenapa? Karena jikalau kita tidak menyadari ada masalah yang sedang mengikuti kita yang kita tidak sadar, itu membuat kita akan bisa terjatuh. Karena apa? Karena Tuhanlah inti dari segala sesuatu yang paling sempurna. Kita lihat bagaimana pengakuan Mazmur di dalam 139 ayat 1 sampai 14. Ini panjang Ibu-ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan tapi tidak apa-apa ya. Bapak Ibu yang jarang baca Alkitab, lewat ini kan jadi suka baca Alkitab nanti pulang rumah. Demikian firman Tuhan. Tuhan, ayat 2 aja langsung. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja mengelingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini seorang Raja Daud. Dia sudah dilengkapi segala yang dikatakan sukses dan baik.
Tetapi dia menyadari Tuhan Maha tahu, amin. Dia tahu bahkan hatinya, pikirannya, bahkan di saat di malam hari, di siang hari, di pagi hari, Tuhan tahu. Dan Raja Daud menyadarinya. Bahwa segala sesuatu yang dia bisa lakukan sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi apa yang kita ambil sini adalah membangun hubungan dengan Tuhan akan membuat tingkat kesadaran kita semakin erat, semakin waspada bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang hebat dalam dunia ini. Walaupun nanti suatu ketika kita berhasil sukses dalam segala kerja keras kita dan segala upaya kita, hati-hati, itu bisa membuat kita akan semakin meningkat dalam tingkat kesadaran atau semakin kehilangan kesadaran kita dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apapun yang terbaik di dunia ini tidak bisa mengajak, memanggil Tuhan, dan membeli hadirat Tuhan. Hanya Tuhan inginkan adalah diri kita, pribadi, mempersembahkan roh tubuh jiwa kita kepada Tuhan secara pribadi. Itu yang terbaik. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, amin. Dan itu adalah satu bukti bahwa kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Maha tahu segala yang kita lakukan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada yang tak diketahui oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kalau ada kesah keluh kita, jangan pernah menerima itu menjadi satu penderitaan sendiri. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena dikatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana caranya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus kuat di dalam pembacaan firman, perenungan firman, dan hidup dalam firman. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-7 dan Yohanes pasal 16 ayat 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi ranting, kemudian dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Di dalam pasal 16 ayat 8 kata, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Firman sering digemakan baik Om Agus sebagai gembala kita. Baca firman. Kenapa? Karena dengan firmanlah kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Baik di rumah, baik mungkin saat bekerja. Ada waktu istirahat 10-15 menit. Tidak akan kehilangan momen kita baca Alkitab. Tidak harus satu pasal. Tergantung Tuhan, Roh Kudus ngomong mau ayat yang mana. Seperti kemarin di pria Mahanaim, saudara kasih. Ada kesaksian dari jemaat kita dari pria. Dia banyak mengalami kekuatan. Dia berani melangkah dengan hal-hal yang benar-benar di luar dari pikiran logika manusia. Kenapa? Karena firman. Hanya firman yang menggugah hatinya. Firman yang menggugah pikirannya. Sampai dia berani melangkah hal-hal yang mustahil. Dan luar biasa. Dia tidak kecewa dengan hal itu. Namun itu butuh namanya satu gaya hidup, amin. Gaya hidup. Baca firman, mengalami firman itu harus gaya hidup. Tidak bisa hanya sesaat, saat perlu, saat butuh, tidak. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi satu kebiasaan dan menjadi gaya hidup kita.
Sehingga waktu kita mengalami satu kejadian apapun, yang ada di pikiran kita pertama adalah, Tuhan, Engkau mau bilang apa? Tuhan, Engkau mau melakukan apa dalam hidup saya? Firman Tuhan. Kita lihat seorang tokoh, Del Moody berkata, demikian saudara kasih, Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita belum mengalami namanya satu perubahan oleh karena firman Tuhan, berarti kita belum tahu firman Tuhan, belum mengenal firman Tuhan. Sampai saat ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya bisa berani melangkah, berubah walaupun tidak begitu signifikan. Karena saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Bukan karena saya coba-coba, karena pernah dulu masa lampau, saya bercoba-coba saya mau berubah, tidak bisa. Akhirnya terjatuh dan terjatuh juga. Tetapi karena firman yang terngiang terus dalam hati, bangun pagi ada waktu baca satu ayat. Sebelum tidur ada waktu baca satu ayat. Kebetulan selain pastori, saya punya kebiasaan baca Alkitab di grup juga pengurus IKC di ICC. Udah hampir mau 7 tahun lebih. Jadi baca Alkitab itu mungkin sudah lebih dari 20 kali. Tetapi menurut saya itu belum apa-apanya. Ternyata membaca itu sifatnya itu harus terus menerus. Bukan seberapa banyak engkau baca, bukan seberapa banyak waktumu di masa lalu membacanya, tidak. Tapi terus menerus, amin. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan harus terus menerus. Jangan kemarin saya kemarin mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi setelah hari ini tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingat, hubungan yang baik itu akan terjadi jikalau ada satu hubungan yang terus menerus. Baik dalam musim panas, musim sampai musim hujan. Terus tidak akan mengubah apapun. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Waktu kita mengalami tekanan firman yang berkuasa atas hidup kita. Waktu kita mengalami sukacita kebahagiaan, Tuhan yang menguasai pikiran kita. Sehingga kita tidak akan sombong oleh karena kejayaan, kelimpahan yang kita alami dalam dunia ini. Kenapa? Karena ada firman, Roh Kudus yang selalu mengendalikan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jadikanlah firman itu bukan menjadi knowledge. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Makanya banyak di zamannya Yesus, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, imam-imam mereka tidak masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka menganggap hukum Taurat itu hanya sebatas pengetahuan saja. Tidak pengalaman hidup. Dan kelihatan dampaknya. Yang menyalibkan Yesus siapa? Ahli Taurat. Yang menyalibkan Yesus, serukan salibkan siapa? Imam-imam. Kenapa? Karena mereka tragis. Mereka memahami Taurat firman sebatas pengetahuan. Tapi kalau mereka memahami firman yang benar adalah harus menjadi satu perubahan. Amin. Memang tidak mudah, tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan melampaui segala apa yang terbatas bagi manusia. Nah, kita lihat, jadikanlah firman Tuhan sumber hikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Firman ini memang harus benar-benar ditekankan lebih dalam, firman. Apalagi di era digital sekarang, kita itu ada banyak momen-momen yang membuat kita jauh dari firman. Alkitab yang begitu canggih ini memberikan informasi juta dan miliaran informasi yang membuat kita rintangan untuk baca Alkitab. Tetapi saya katakan, jikalau kita sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, amin, maka itu akan menjadi gaya hidup. Gaya hidup menjadi satu kebiasaan, sehingga waktu kita mengalami satu tekanan, persoalan, dan hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka firman itu akan menjadi sumber hikmat, amin. Dan saya percaya waktu kita melakukan itu, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena firman akan selalu diurapi dan memberikan kuasa atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Kita harus membangun hubungan
dengan orang lain. Katakan amin. Kenapa? Karena berbicara tentang blind spot. Itu berbicara tentang hal-hal yang tidak kita sadari. Kelemahan kekurangan kita yang kita tidak kuasai. Dan dikatakan melalui teori tadi, dan itu diketahui orang lain. Makanya kalau menjadi orang Kristen yang hebat harus pula punya komunitas. Amin. Kalau mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh harus punya komunitas. Komunitaslah membuat kita akan bertumbuh. Komunitaslah membuat kita akan saling melengkapi, saling berbagi. Bahkan kalau ada pun persoalan, besi menajamkan besi, maka kita akan menjadi seorang yang saling mengampuni dan memaafkan. Kenapa? Komunitaslah yang membuat kita yang mengetahui siapa diri kita. Jadi jemaat Tuhan yang kami kasih, kalau ada saudara kita menurut kita sudah terlalu jauh dalam hal kekeliruan, tindakan dan perkataan, jangan sungkan. Panggil 4 mata. Panggil 4 mata ya, jangan di depan mimbar. Ntar malah dia kepahitan. Panggil 4 mata, ajak berdoa. Kalau bagi pria biasanya mengatasi masalah ini dalam konseling pastoral itu adalah ajak makan. Ajak makan dulu lalu ngobrol. Pak, maaf sebelumnya. Jangan tersinggung ya. Karena saya memperhatikan Bapak itu punya potensi orangnya seperti ini. Tapi ada hal-hal yang saya perhatikan Bapak itu dalam perkataan, dalam tindakan. Sepertinya Bapak tidak menyadari. Apakah Bapak memahami kejadian-kejadian ini? Nah, kalau saya salah juga dalam menerangkan, minta maaf. Nah, ini akan membuat orang itu, oh ya, ternyata selama ini saya ada satu kekeliruan yang saya tidak pahami. Tapi karena strategi kita pertama itu sudah membuat dia nyaman, walaupun menurut dia itu agak berat, akhirnya dia menerima itu menjadi satu kebaikan. Jangan malah langsung di depan umum, Pak sini Pak, kamu itu loh ya, wah kamu itu benar-benar membuat saya tuh kecewa, benci sama kamu. Waduh, langsung akhirnya dia bilang Tuhan itu tidak penuh kasih. Orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak bertuhan. Hati-hati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, komunitas akan membuat kita bertumbuh dan saling bertumbuh dalam komunitas yang benar. Kenapa? Sadar bahwa tanpa orang lain kita tidak bisa menilai kita secara objektif. Sadar kita butuh orang lain untuk bertumbuh dan berhasil. Katakan amin. Makanya saya sangat senang jemaat Tuhan yang sudah punya komunitas. Ada banyak, ada komunitas komsel, ada komunitas pria, ada komunitas Mahanaim Kids, Youth, ada komunitas wanita. Itu harus menjadi satu komunitas yang membuat kita bertumbuh. Jangan justru itu membuat kita semakin down. Jadi kita harus tahu, komunitas itu yang membuat kita supaya kita sadar menghadapi dan mencegah resiko-resiko besar yang membuat kita akan mengalami hal-hal, tindakan, kekurangan dan kelemahan kita karena kita tidak paham. Seperti kemarin, tadi yang saya saksikan. Kalau saya tidak bertanya dengan gentle, dengan berani sama istri, menurutmu saya seperti apa? Mungkin saya selama ini menganggap bahwa saya itu pria yang paling terhebat. Tapi waktu dia cerita ternyata saya juga harus banyak belajar. Yang menurut saya sudah memperhatikan dia dengan penuh kasih sayang. Ternyata tidak seindah itu. Masih ada hal-hal yang harus dibenahi, diperbaiki. Dan butuh orang yang baik, yang penuh kasih. Yang mau menilai kita secara objektif. Tapi menilai harus objektif ya. Jangan misalnya di depan, nanti kamu waktu saya tanya nilai aku, nih tak kasih ya doang. Nanti yang baik-baik aja. Enggak, itu bukan objektif. Kalau kayak gitu kita tidak akan pernah berhasil dari maksudnya itu hal-hal kelemahan kita tidak akan pernah kita hadapi dengan berhasil. Nah, kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita butuh orang lain. Bekerja sama dengan orang lain dapat meringankan beban kita. Amin. Haleluya. Satu hal, ada hal yang
positif yang kemarin nilai yang istri katakan kepada saya. Tapi ada satu papa yang membuat saya itu sangat nyaman dengan diberkati. Apa itu? Mata saya langsung berbinar-binar, Bapak Ibu. Karena saya lihat para suami, para pria biasanya gengsi untuk bantu anak mandiin, bahkan menyapu rumah, bersihin kamar. Dalam hatiku, oh ternyata ini tuh ternyata kehebatan pria bagi wanita. Tak kira kamu bilang aku bisa misalnya menyetir mobil berapa kali di jam, berputar-putar, tidak pusing gitu. Ternyata di situ, wow, saya nggak nyangka dia bangga, saudara. Waktu saya membantunya, kadang mandiin anak, ngepel, bersihin rumah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pelajari. Itu tidak pernah terbayang oleh para pria membuat pasangannya menyenangkan. Katakan para pria, angkat tangannya. Pernah kebayangkan? Ternyata itu adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Saya pikir selama ini kalau saya punya uang, terus kasih beli hadiah, itu yang dia katakan. Karena kemarin itu kebetulan saya pas ada berkah, saya beli dia jam yang agak bagus. Bukan itu yang disinggung. Wow, ternyata malah justru yang dibilang, kamu mau membantu saya menyapu, bersihkan kamar, mandiin anak. Wow, wanita itu memang misterius ya. Oleh karena itu mari kita harus belajar. Ternyata bekerja sama itu akan meringankan beban, itu yang dia maksud. Sehingga dia merasakan bebannya yang menurut para wanita, ibu-ibu rumah tangga itu berat, jadi ringan. Karena ada bapak-bapak pria yang penuh kasih, yang mau terlibat, ambil bagian dalam beban itu. Amin. Para pria Mahanaim, jangan gengsi. Kalau berbicara gengsi, saya dulu berlatar belakang orang yang paling gengsi. Makanya waktu saya pulang ke Sumatera, mereka akan berpikir, kamu bukan Ezra yang dulu, katanya. Kenapa? Karena memang saya melihat ada firman Tuhan, ada hal-hal yang harus saya ubah, dan itu memang butuh keputusan yang ekstrim. Dan itu membahagiakan orang-orang yang sekitar kita. Bekerja sama. Nah, kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 9 dan Keluaran pasal 11 ayat 13 dikatakan demikian. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya lah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya, Harun dan Hur. Menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang lain, yang satu. Seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kerjasama. Jadi Tuhan sudah berfirman, menentukan kemenangan Israel melawan Amalek adalah di saat tongkat yang diberikan perintah oleh Tuhan kepada Musa harus tetap di atas. Amin. Tapi tahu enggak, kalau kita mengangkat segini hanya 1 menit, kira-kira ada masalah? Enggak ada masalah. 10 menit? Belum ada masalah. 1 jam? Ada yang bisa ngangkat tangan 1 jam? Pertanyaannya adalah Musa mengangkat pedang itu tidak ditentukan lagi jam. Tetapi harus menentukan bagaimana menangnya mereka terhadap Amalek. Lalu tangannya penat. Butuh orang lain. Amin. Butuh orang lain yang menopang. Hidup kita seperti itu. Sering sekali kita mengangkat beban berjam-jam padahal ada orang di sekitar kita yang baik. Yang bisa diajak kerjasama. Tapi kita tidak membuka diri kita. Sehingga kita merasa beban itu begitu berat sekali. Perhatikan, beban kadang-kadang bukan dilihat karena besar dan kecilnya. Tetapi sebagaimana berapa kuatnya ototmu. Dengan keangkuhan kita, kesombongan kita bertahan dalam beban itu. Itu membuat kita lelah. Benar gak? Tongkat itu berapa sih beratnya tongkat? Ada gak setengah kilo? Tongkat kan ringan. Tapi menahan itu lebih dari 3 jam itu bisa seperti ratusan kilo. Kenapa?
Karena kita di dalam posisi diri sendiri, tidak ada orang lain yang menopang, itu membuat kita lemah. Kadang menyelesaikan masalah seperti itu. Ada masalah kita, padahal Tuhan sudah kasih tahu, ayo kamu sharing aja. Kamu cerita aja sama Tuhan. Kamu cerita aja sama orang dekat, maka kamu akan lego. Dan itu adalah satu seharusnya pilihan yang baik. Tapi tidak dia nggak, oh no, tidak. Saya orangnya kuat, saya orangnya hebat. Lalu dia tahan masalah itu. Satu ketika ada masalah baru. Terjadilah bom waktu. Meledak. Piau. Lalu ada cerita, loh kenapa ibu itu tiba-tiba teriak histeris seperti bom meledak. Ternyata dia bilang, oh iya soalnya minggu lalu dia punya masalah dengan itu, dengan ini. Dan akhirnya apa? Waktu tidak diselesaikan lalu terjadilah puncak persoalan itu. Sehingga membuat satu yang tidak diharapkan pun terjadi. Bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, menerima teguran dan menyadari kesalahan untuk berubah lebih baik. Amin. Menerima orang lain bukan berbicara kita hanya memasukkan mereka ke dalam hidup kita. Tapi menerima orang lain adalah harus berani mengambil keputusan-keputusan yang open minded. Kita harus berani terbuka bahwa kita bisa merubah oleh kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Ini karena ayatnya panjang di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Di mana kita lihat bahwa Daud ini seperti saya kata-kata dia merunut pandangannya benar dan bersih. Sehingga dia membunuh dan melakukan apa yang menurut pandangannya dan menikahi orang lain sesuka hatinya. Tetapi dia tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan yang dia tidak sadari. Sehingga puncak terakhir adalah kasus Uria. Di mana istri Uria dinikah dengan cara yang jahat. Dia membunuh, menjadikan istri Uria masuk dalam peperangan supaya dia terbunuh. Supaya dia bisa mengambil istrinya menjadi miliknya. Lalu Yonatan menegur itu. Dan waktu dia memberikan satu ilustrasi yang sangat di luar dari dugaan. Berkatalah Yonatan kepada Daud, engkaulah itu, beginilah firman Tuhan. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang memang teguran itu sangat pahit. Karena tidak ada teguran yang manis. Amin. Namanya teguran itu sangat pahit. Kritikan itu sangat pahit. Tetapi kita percaya, jikalau kita menerima itu adalah sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi obat yang menyembuhkan kita dari segala kelemahan, dari segala kekurangan kita. Saya undang semua pemain musik yang pelayanan untuk maju ke depan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ambil di dalam poin ini saudara kasih dalam Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Untuk menjaga kesadaran akan area yang tidak terlihat dari kelemahan diri sendiri. Harus membuka diri terhadap Tuhan. Karena lewat firman-Nya memberikan hikmat, memperbaiki diri kita. Dan membuka diri terhadap orang lain untuk menerima penilaian secara objektif. Baik dalam kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Dan yang terakhir dengan berani mengakui segala kesalahan untuk memperbaiki diri dan menerima berkat Tuhan. Sentuh hatiku, ciaja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hati Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar musik menaikkan pujian ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Mahanaim yang kami kasihi. Hidup kita itu seperti bejana. Bejana yang Tuhan siapkan. Tetapi tidak cukup bejana itu tanpa satu proses yang akan dibentuk menjadi satu tempat yang bernilai, yang bisa difungsikan, digunakan, dan punya kualitas yang luar biasa. Di sana dibutuhkan campur tangan pembuat bejana. Dibutuhkan campur tangan Tuhan supaya bejana itu menjadi bejana yang kuat. Harus diproses. Dan dibutuhkan juga ada namanya kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk mengambil bahan-bahan yang terbaik, kualitas yang bagus, sehingga membentuk bejana yang indah, bejana yang kuat. Harus ada orang-orang lain yang bekerja sama. Karena bahan-bahan itu tidak bisa didapatkan dari satu tempat. Ada banyak selektivitas yang membuat bejana itu menjadi bejana yang luar biasa. Kita adalah bejana Tuhan. Yang dipakai Tuhan. Yang dibentuk. Supaya nanti waktu kita melewati masa proses itu. Jadi kita menghadapi kelemahan kita, kekurangan kita. Kita menjadi seorang yang pribadi yang kuat, yang dewasa. Sehingga kita tidak terlalu banyak merugikan banyak orang lain. Dan kita juga banyak diperbaharui dan lebih baik lagi. Karena kita mau kesadaran kita semakin peka terhadap hal-hal yang kita sadari dari perbuatan, tingkah laku kita. Akhirnya waktu kita sadar bahwa butuh Tuhan yang mengingatkan lewat Roh Kudus. Butuh orang lain yang untuk menilai kita secara objektif. Maka kita akan semakin menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, sentuh hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Mari jemaat Tuhan katakan, Bapa sentuh hatiku. Amin.
Saya percaya dan yakin kalau hubungan kita dengan Tuhan menjamah hati kita, tidak ada yang mustahil. Mungkin menurut kita penilaian orang lain terhadap kita begitu di luar dugaan kita, tapi percayalah, di saat kita menerima itu menjadi satu kebaikan, maka berkat-berkat Tuhan akan turun atas hidup kita, membuat kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang lebih kuat, dan memiliki kesadaran yang tinggi atas segala kekurangan kelemahan kita bisa dihadapi dengan pertolongan Tuhan. Oh, amin. Kali yang berhenti Bapa, haleluya. Ubah hidup, amin, menjadi yang baru, bahkan emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami umat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami tidak sadari. Tindakan, perkataan, dan perilaku kami yang kami lakukan Tuhan kami tidak lihat. Tetapi orang lain bisa merasakannya. Kami mau Tuhan, Engkau jamah hati kami supaya kami mau berubah lebih baik lagi. Seperti seorang Raja Daud, waktu dia melakukan banyak kekeliruan dalam dirinya, lalu Nathan menegurnya. Dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya. Sering sekali kami menganggap bahwa kami sudah melakukan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kami. Tetapi ada kekeliruan, ada dosa yang sering membuat kami merasa lebih baik, lebih benar dari yang lain. Sekarang kami minta ampuni kami Tuhan. Dengan pengampunan-Mu akan membawa kami ke level jemaat yang dahsyat. Jemaat yang luar biasa. Yang mau menerima segala apapun untuk berubah lebih baik. Bahkan jikalau orang-orang yang kami kasihi harus menilai kami secara objektif, kami akan tetap mengasihi mereka, melayani mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Sehingga kami tidak akan pernah menang atas pandangan diri kami sendiri. Tidak merasa lebih baik menurut pandangan kami sendiri. Tetapi kami baik oleh karena ada orang lain yang penuh kasih, yang mau menasehati kami, yang mau menegur kami dengan kasih. Sehingga kami diberkati, diubahkan untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya.